Selamat datang di channel Koalisi Laki. Saya Kosmas Joko, Presidium Nasional Koalisi Laki. Malam ini kami didatangi oleh Bapak Ruben, warga masyarakat desa Koba, Kecamatan Kio Tengah, Kabupaten Kio. Bapak ini datang bersama Ibu untuk memberikan pengaduan terkait sikap kepala desa dan oknum anggota Pospol Kio Tengah. Jadi Bapak ini datang sini sehubungan dengan persoalan bantuan ayam. Jadi ayam ini tujuannya untuk membantu meningkatkan gizi masyarakat. Tapi kenyataannya ayam yang datang ini bukan ayam yang siap dikonsumsi, tapi malah ayam yang siap diberi makan lagi oleh warga masyarakat desa ini. Jadi mungkin kita bisa dengarkan langsung pernyataan Bapak sebagai warga masyarakat atau sebagai korban intimidasi yang dilakukan oleh kepala desa dan oknum anggota polisi Pospol Kio Tengah ini. Baik Bapak, mungkin bisa perkenalkan. Nama saya Ibu Luciana. Ya, terus Bapak nama siapa? Bapak Ruben Rangga. Di sana dia sebagai apa di desa itu? Warga masyarakat masyarakat. biasanya. Iya. Pada hari Senin itu ada pembagian ayam. Akhirnya pas pembagian itu suami bertanya, nama anak saya ada tidak? Katanya itu yang bikin data itu, anak bapak sudah di Kalimantan. Akhirnya bapak pulanglah ke rumah. Pas di rumah dia bilang, lu ini Randi punya tidak ada. Saya jangan begitu. Akhirnya saya ke kantor desa. Sampai di sana saya bilang, saya punya anak Randi tidak dapat kan? Tidak dapat Ibu. Akhirnya saya pulang. Pulang, pergilah suami. Nah, saya langsung tanya. Saya bilang tolong cross check kembali nama-nama. Saya rasa kurang hati karena anak saya baru pergi Kalimantan baru 1 minggu. 2 minggu. Nah 2 minggu. Kok nama langsung coret. Sementara masyarakat Kobar yang domisilinya di luar dapat sumbangan. Terus aku bilang siapa tuh yang dapat sumbang? Saya sebut sudah anak dari masyarakat dari Eko Wodo, terus yang dapat sumbang. Baru bilang ada, itu masih ada anak di sini, masih ada tanggungan. Terus kalau begitu baik. Terus tetangga saya nyong, kan suami istri tidak punya anak, mereka domisilinya di Bayi. Kok BT dapat, ayam dapat? Itu bagaimana? Mereka bilang sabar dulu, nanti kita sebentar selesai dulu, baru kita urus ke dalam. Akhirnya Bapak tua pulang. Bisa pulang. Pulang akhirnya datang lagi Bapak dusun. Dia bilang, kakak mari sudah. Akhirnya saya bilang, aneh tidak apa, itu ayam bagi saja untuk kamu. Kami hanya minta keadilan, proses kembali nama itu tidak apa, itu ayam tidak apa, kami tidak juga, kami tidak makan tai. Kami punya ayam yang untuk makan masih ada di atas, di pohon ini kalau untuk makan. Ya. Kami hanya minta keadilan. Kami rasa kecewa karena anak saya baru 2 minggu keluar dari desa Kutubuji Barat dan tanpa surat pindah desa. Akhirnya Bapak dusun itu pulang. Kedua datang lagi. Saya bilang, ayo mari ke sini rumah. Bapak dusun langsung berdiri. Saya bilang, Amma, kami tidak marah Bapak dusun. Semua kami tidak marah. Hanya kami kecewa tadi. Akhirnya Bapak dusun itu pulang. Pada hari Rabu tuh datanglah polisi dan tentara. Yes. Ini Bapak tua pulang mau makan pengajar berburu tuh. Akhirnya polisi bilang, ini dia Om Ruben Rangga. Iya, dan ini Om Ruben Rangga. Oh kan ada perlu. Akhirnya kami sudah mari kita duduk. Jangan Ibu, kita duduk sejadi sojani balik-balik santai. No, ini Bapak. Ini ada perlu. Ini perlu apa Bapak? Bapak tahu tidak saya? Tahu Pak, Bapak sudah salah guna Facebook itu, media sosial itu. Salah Bapak, itu salah. Akhirnya Bapak tua, saya ini salah bagaimana Pak? Saya omong kecewa saja, tidak ada bilang tidak. Jangan Bapak itu, kecuali Bapak bilang ini, Bapak punya nama, ini dia masyarakat ini, menyangkut sebuah masyarakat. Akhirnya saya bilang, Bapak kami minta maaf. Karena kami orang bodoh ini, kami salah guna media sosial. Kami minta maaf di depan mereka. Akhirnya Pak bilang, ada ayam. Saya bilang, ada Pak. Akhirnya kami berangkat ditangkap ayam tadi. Pak polisi langsung foto.
Iya tadi bahkan itu bapak tua sampai naik Facebook hanya kecewa bukan marah bapak desa atau aparatur bapak desa kami tidak marah Pak. Hanya kamu merasa kecewa tuh bapak tua kecewa karena ada yang dapat ada yang tidak, makanya bapak tua naik Facebook. Akhirnya ini bapak polisi bilang, ibu ini anak itu ada ini kartu keluarga. Saya bilang ada Pak. Akhirnya saya langsung diambil. Nah, sampai di sana pas Pak polisi foto, habis foto itu, karena masih dulu dia bilang, sudah ibu tidak apa. Nah, sampai di sana kita urus, aman saja ibu. Akhirnya dia bilang, bapak tua, kopi mandi dulu, mau jalan, ganti pakaian. Pas bapak tua keluar mau ke bos sudah tahu dia ayam tuh iya Pak. Akhirnya datanglah bapak desa, dia langsung ambil itu ayam tuh, dia bilang, Kakak Ruben, bawa sejak ini bupati, saya tidak takut, saya jalan benar. Aku bilang, Bapak Eka, katakan sudah Bapak Eka jalan benar, saya sudah tidak apa. Akhirnya langsung waktu mau serang ini suami itu, saya tarik sampai di bawah aja robek sampai di atas tuh Bapak desa. Kakak Ruben, saya biasa bantu Kakak Ruben. Akhirnya waktu bilang, iya adek, kalau kau bantu saya bantu kamu. Akhirnya sudah kita baku bantu. Akhirnya sudah kami pas gitu saya suami langsung ke bersama ini tentara ke kantor pospol bapak polisi itu ke kantor desa. Nah, setelah kami sampai di bawah baru kami duluan baru tiba bapak desa itu sampai di bawah kami pas di meja tuh bapak desa bilang, Ruben saya minta maaf mungkin saya sudah lari. Saat tidak bisa urus malah sedia akhirnya bapak pelantik bilang, Ade, saya tidak marah Ade. Nah, saya minta maaf Ade. Saya bukan tujuan mau ini apa. Saya kecewa tidak ayam tadi. Akhirnya polisi bilang, Om Ruben itu. Om Ruben sudah kena itu. Baca undang-undang itu. Sudah baca sudah undang-undang. Tidak tahu Pak kami bilang dengan ancaman 6 tahun. Akhirnya saya bilang, ini Bapak Tua bilang, baik Pak, saya sudah minta maaf. Jangan itu harus buat cara minta maaf tuh harus buat dia video apa semua. Akhirnya dia merasa apa tadi Pak? Sebelum itu saya bilang, Bapak Eka, saya datang peluk cium Bapak Desa Bapak Desa minta maaf Bapak Eka minta maaf Bapak Eka. Nah, jangan terlalu berlebihan ke keluar. Akhirnya sudah kami pengaruh dia ini apa tadi? Kami minta untuk keluar sebentar. Sampai di belakang tuh untuk permohonan maaf tuh kantil topeti rembuk keluarga tadi kantil topeti tadi minta bantuan dari Anda tadi. Nah, dia ketik tentang Facebook tadi dia kasih nama itu permintaan maaf tadi. Jadi kira-kira ayam yang Pak Mama dapat itu sesuai spek atau tidak? Tidak sesuai spek. Tidak sesuai spek. Jadi yang tidak sesuai itu yang dusun 1 dan 2. 1, 2 itu yang ayamnya kekecilan atau kebesaran? Kekecilan. Terus yang 2 dusunnya yang pas sesuai. Setelah kejadian itu kan ada panggilan dari pihak kepolisian. Ya. Kira-kira ada surat resmi dari pihak kepolisian? Tidak ada surat resmi. Dari polisi datang langsung jemput saja. Jadi ini kalau cerita seperti ini sangat memprihatinkan. Ayam yang didapat sebagai bantuan tadi itu, sebagai bukti bantuan tadi itu tidak sesuai SP. Jadi ayam itu yang Bapak Ibu dapat termasuk teman-teman di dusun 1 dan 2 itu ayamnya kecil sekali. Itu menurut Bapak Ibu estimasi harga ayam itu bisa berapa kalau di kampung ya? Ayam segitu. Kalau di kampung sekitar 30. Setiap 20-30 berarti anak ayam itu belum bisa makan gitu ya? Iya. Anak ayam. Tapi ya sebenarnya di informasi awal itu mendapatkan ayam yang harga berapa? Siap potong. Ayam kalau siap potong itu dia minimal 80 ya? Iya. Minimal 80 atau 65. Pendamping cerita itu 60 harganya. Oh jadi harus semestinya ayam minimal harga 60 jadi sudah bisa potong. Jadi mestinya di halaman tadi ayam yang didapat tadi itu berguna untuk meningkatkan gizi jadi langsung makan. Tapi ini masyarakat malah dikasih makan ayam lagi. Gitu. Jadi itu memang keadilan yang ketidakadilan yang dialami oleh bapak dan ibu ini. Nah, saya lihat di sini yang berikut lagi masalah postingan tadi.
itu hanya menunjukkan ketidakpuasan atau bentuk perlawanan Bapak terhadap ketidakadilan yang Bapak alami mengenai ayam tadi. Iya. Jadi Bapak posting dengan kata-kata yang tidak ada, kita lihat tuh setelah kita cermati isi postingnya itu tidak ada kata-kata yang menghina kepala desa, ya toh? Tidak ada kata-kata menghina atau maki kepala desa, tidak ada. Tapi kata-kata itu hanya sebagai bentuk ketidakpuasan bahwa ayam itu tidak sesuai dengan spek yang ditentukan gitu. Tapi ayam yang datang itu anak ayam. Nah, tapi karena postingan Bapak ini malah didatangi oleh oknum anggota polisi yang bertugas di Pospol Kio Tengah, namanya Kak Igi. Dia datang intimidasi Bapak dengan ancaman nanti di proses hukum, pelanggaran IT, bla bla segala macam. Jadi membuat Bapak dan Ibu jadi dilematis dan tidak nyaman hidupnya, ketakutan. Nah, lalu malah dikasih waktu sampai hari Minggu. hari Minggu besok ya. Iya. Hari Minggu besok ini Untuk kami minta maaf ke Pak Desa. untuk datang, untuk mereka ini diminta, dipaksa untuk minta maaf kepala desa. Nah, ini bagaimana mungkin ya? Masyarakat yang sudah ditindas, sudah dibodohi oleh kepala desa, ya diintimidasi oleh oknum polisi, malah untuk datang minta maaf. Mestinya kepala desa itu minta maaf kepada masyarakat karena ayam yang diberikan tidak sesuai, ya toh? Atas sikap intimidasi dia. Ada bukti sebelumnya yang kita tayang juga nanti, bukan desa ya, ancaman dia mau melakukan pemukulan terhadap Bapak ini, itu ada di video kita tayang juga. Sudah. Tenang. Sudah Bapak tenang. Kami selesaikan aman. Nanti kami selesaikan aman. Sudah. Tenang. Sudah. Dengan supaya Pak Polisi biar. Nanti kami selesaikan. Aman. Ada ini pihak keamanan semua. Sudah mati tidak usah. Menindaklanjuti kasus ini, jadi Komisi Laki minta kepada penyidik Tipikor Tindak Pidana Korupsi Polres Nagekeo untuk secepatnya ke desa ini, desa Kobar ini di Kio Tengah ini, supaya kepala desa itu dipanggil dan diperiksa, supaya kasus ini jadi terang benderang, supaya tidak ada masyarakat yang dirugikan lagi, supaya tidak ada kepala desa lain yang modelnya seperti itu, yang ikut-ikutan kayak gitu. Itu kita contoh, ayam mestinya harga 60, tapi dia datang ayam harga 30-20, berarti yang lebihnya masuk kantong siapa tuh? Gitu. Ya ini kita mesti terbuka. Jadi ya sekali lagi kita mungkin selain ini ada hal-hal apa ditambahkan lagi, ketidakpuasan tadi, Iya, selain Pak. ancaman tadi. Kami juga rasa mau ke bawah itu Pak, kami takut di hadapan polisi saja suami saya diancam, apalagi ke rumah berduaan. Kami takut Pak, bukan kami juri yang takut. Kan punya tujuan itu udah kami takut. Bapak jadi kena minta perlindungan dari Komisi Laki karena mereka Bapak diintimidasi, ditakut. Jadi besok juga mereka dikasih waktu untuk baca waktu besok, minta maaf kalau tidak akan ditangkap dan ditahan selama 6 tahun. Itu menurut ancaman dari oknum anggota Pospol ini, anggota polisi yang bertugas di Pospol Kio Tengah ini. Setelah kita analisa mengenai pengaduan Bapak dan Ibu ini, jadi ini kita menduga ya, ada dugaan bahwa kepala desa Koba ini, dia melakukan persekongkolan jahat dengan oknum anggota polisi yang bertugas di Pospol Kio Tengah untuk mengintimidasi, ancam-ancam, menakut-nakuti sampai ibu mereka menangis ya. Iya. Ibu menangis takut. Peluk di bawah desa minta maaf. Nah, jadi mereka ada dugaan intimidasi ya supaya menghilangkan atau menutupi substansi kasus yang sebenarnya. Kasus sebenarnya masalah ayam nih, ya toh? Ada ketidakpuasan Bapak dan Ibu mengenai ayam yang tidak sesuai spek, ayamnya kecil, tapi ayamnya mestinya sesuai dengan spek, ayam harga 60 tapi dikasih ayam sekitar harga 20 atau 30 gitu. Jadi bukan siap makan tapi siap dipelihara lagi ayam itu. Nah, yang berikut lagi ada ketidakpuasan mengenai yang dapat dan yang tidak dapat. Ya, jadi ada keluarga yang sebenarnya bawa ke desa di situ, itu kebetulan dia ada keluar ke sebentar ke Kalimantan ya, baru belum sampai 1 minggu lah. Nah, itu namanya dia tidak dapat. Sementara ada masyarakat lain bukan tinggal di situ, tinggal di tempat lain. Di mana tinggalnya di tempat lain? Di Mbai, di desa Wajo. Ada yang tinggal di Mbai, di desa Wajo, di desa lain, itu malah dapat gitu. Jadi ada selain ada dugaan
penyalahguna dana tadi, markup dana tadi mengenai pengadaan ayam tadi, tapi juga ada dugaan nepotisme itu, nepotisme yang dilakukan oleh kepala desa ini. Sekali lagi kita minta supaya penyidik tipikor dari Polres Nagekeo, terutama yang terhormat Bapak Kapolresnya, ya supaya segera ambil langkah-langkah hukum melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Juga kepada Bapak Bupati, ya Nagekeo untuk segera mencopot kepala desa. Ya kalau masa jabatan sudah habis, ya kalau bisa ke depan dipertimbangkanlah kalau kepala desa yang model begini macam lagi, gitu. Jangan sampai kejadian-kejadian seperti ini terulang lagi. Kasihan masyarakat. Koalisi laki tidak berpihak. Koalisi laki memiliki prinsip independensi yang akan selalu melawan ketidakadilan apapun bentuknya. Baik, salam keadilan.